Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru di sini Pendidikan Agama Islam kelas 5. Hari ini kita menginjak pada pelajaran 5. Apa itu pelajaran 5, Pak? Adalah Rasulullah idolaku. Nah, Rasul ya. Siapa Rasul itu? Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nah, itu nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Di antaranya itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah Nabi Daud. Nah, siapa Nabi Daud? Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Nah, jadi ini adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Terus peperangan itu berlanjut selama beberapa tahun, tapi akhirnya dimenangkan oleh Raja Talut, dibantu oleh Nabi Daud alaihissalam yang pada waktu itu masih kecil, bersenjatakan ketepel ya, ketepel. Raja Jalut meninggal. Terus yang menjadi raja satu-satunya di Bani Israel adalah Raja Talut. Nah, ketika Raja Talut ini meninggal wafat, Nabi Daud menggantikan Raja Talut menjadi raja di Bani Israel. Beliau kalau di daerah barat di Eropa itu dikenal dengan nama David. Nabi Daud itu dikenal dengan nama David, King David ya, itu. Mujizatnya Nabi Daud adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur itu adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi ya. Nabi Daud menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Jadi Nabi Daud itu berkuasa selama 40 tahun. Di antara mujizat Nabi Daud adalah dapat menggunakan besi seperti lilin. Nah, jadi beliau itu Nabi Daud bisa membuat baju besi. Sebelum ada baju besi di seluruh dunia, Nabi Daud sudah membuatnya terlebih dahulu sehingga tentaranya sangat kuat, tidak terkalahkan. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, kekuatan dalam beribadah terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun. Nah, separuh tahun itu berapa? 6 bulan ya, jadi beliau berpuasa, satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa, terus-terusan ya itu. Jadi hitungannya adalah 6 bulan. Dan Nabi Daud lainnya yang punya suara yang sangat merdu. Nah, ketika membaca kitab Zabur, suaranya sangatlah merdu. Pelajaran yang perlu dipetik, Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud pencipta baju besi. Nabi Daud bersuara bagus. Nabi Daud gemar berpuasa. Nah, sekarang menginjak ke Nabi selanjutnya. Nabi selanjutnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini siapa? Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud ya. Jadi ketika Nabi Daud ini meninggal, Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud sebagai raja di Bani Israel ya. Nabi Sulaiman diberi keistimewaan oleh Allah, dia bisa berbicara kepada hewan ya, bisa menguasai hewan, angin dan jin. Jadi bala tentaranya itu terdiri dari hewan, manusia, hewan, angin dan jin.
sehingga kekuasaannya sangatlah luas pada saat itu. Ya. Meskipun kaya raya, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang patut kita teladani adalah dia rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran yang perlu dipetik. Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin kafir untuk menjaga kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tapi tetap rendah hati dan patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Nabi Sulaiman. Selanjutnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Nah, kita tahu sendiri Nabi Harun adalah saudaranya Nabi Musa. Dia diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung atau berhala. Nah, ketika Bani Israel itu menyembah patung berhala, dia diberi keterangan oleh Allah selama 3 tahun. Nah, ketika itu Nabi Ilyas disuruh untuk menghilangkan kekeringan itu. Lalu Nabi Ilyas memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah sehingga kekeringan itu menghilang dan hujan pun turun. Dan ketika hujan turun, rakyat makmur, mereka ingkar kembali kepada Allah sehingga Allah menghancurkan mereka dengan apa itu? Dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Nah, pelajaran yang perlu dipetik, Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nabi bagi umat manusia yang durhaka, Allah turunkan malapetaka atau siksaan. Nah, itu kisah teladan Nabi Ilyas. Siapa Nabi Ilyas? Nabi Ilyas adalah keponakan dari Nabi Ilyas. Ya, ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas pada waktu dikejar-kejar oleh orang kafir. Ya, tapi beliau selalu lolos. Selama masa pemerintahan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah. Nah, jadi Bani Israel ini hanya taat ketika ada Nabi saja. Ketika sudah tidak ada Nabi di antara mereka, mereka itu ingkar sekali. Ya. Mulai dari Nabi Musa itu terus ke bawah itu yang namanya Bani Israel itu ketika ada Nabi mereka taat, tapi ketika sudah tidak ada Nabi mereka kembali ingkar. Nah, itulah sifat dari Bani Israel. Pelajaran yang perlu dipetik, Nabi Ilyas adalah pelanjut kuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, itu. Nah, yang terakhir adalah kisah terakhir Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna dari semua Nabi yang ada di dunia. Jadi semua ajaran, semua Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim ya, jadi ayahnya meninggal ketika beliau masih berusia 2 bulan di dalam kandungan. Nah, ini ya. Beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Nah, ibunya bernama Aminah. Terus pada masa
karena Aminah ini juga meninggal. Jadi Nabi Muhammad menjadi seorang yang yatim piatu. Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin atau terpercaya. Jadi Nabi Muhammad ini orangnya sangatlah jujur. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan berkholwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Tempat yang digunakannya adalah Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Ketika dia berkholwat di dalam Gua Hira selama 40 hari, beliau mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam menjalankan agama Allah, Nabi Muhammad tidak pernah takut sekalipun. Berhadapan dengan berbagai rintangan, lawannya sering diadang, bahkan diancam akan dibunuh. Tapi beliau tidak pernah takut. Nah, itu ya. Pelajaran yang perlu kita petik, Nabi Muhammad lahir bertepatan pada tahun gajah. Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur dengan gelar Al-Amin. Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Cinta dan sayang kepada anak yatim, Muhammad adalah Khatamul Anbiya atau Rasul terakhir. Nah, itulah penjelasan dari Pak Guru untuk pelajaran 5. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.